Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kenikmatan pada malam hari ini. Kesempatan, kesehatan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah mencatat ini semua sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf pada pertemuan sebelumnya. Qadarullah saya sakit ya. Sedang tidak enak badan waktu itu. Jadi tidak memungkinkan di sini ya. Di sisi lain juga hujan, sakit gigi juga ya. Subhanallah. Sehingga jika dipaksakan tampaknya kurang bisa. Barakallahu fikum. Kita jadwal kita di Utsman bin Affan ini pokoknya kalau saya ngisi berarti ngaji Quran ya, ngaji Quran, ngaji maknanya Quran ya, ngaji makna-makna Al-Quran. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Israel, ayat yang berkaitan dengan Nabi Musa, dengan Yahudi ya, sehingga kita sudah pahami semuanya, alhamdulillah ya. Sehingga di sini kita bisa paham siapa musuh, siapa lawan, siapa kawan. Jangan sampai kita jadikan orang Yahudi, ya ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Maksudnya wali di sini adalah apa? Pemimpin. Maksudnya adalah apa? Teman dekat. Maksudnya adalah orang-orang yang kita bela. Nah itu. Seharusnya apa? Ya, yang dibela kaum muslimin. Maka kalau orang-orang munafik, mereka itu selalu membela orang-orang kafir, nyalahin kaum muslimin. Nah, selalu mengagung-agungkan orang kafir, kaum muslimin direndah-rendahkan. Itu sifat orang munafik, sifat orang munafik. Maka naudzubillah, semoga kita terhindar dari itu semuanya. Kemudian Al-Quran ya, Al-Quranul Karim, beberapa waktu yang lalu ya, saya membaca kitab judulnya Kaifa Nata'amalu bil Qur'anil Azim. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Azim, ditulis oleh Syekh
Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau menyebutkan di situ perbedaan antara Injil dan Taurat dan Al-Quran saat dikaitkan dengan kata nur, dikaitkan dengan nur. Dalam ayat, kalau Allah berbicara tentang Taurat dan Injil, Allah firmankan apa? Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Kami berikan Taurat dan Injil, fihi, di dalam Taurat dan Injil itu hudan, ada petunjuk, wa nur, dan ada cahaya. Jadi kalau bicara Taurat dan Injil, lafaz yang digunakan adalah ada cahaya, cahaya. Tapi kalau Al-Quran, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, para sahabat itu mereka mengikuti nur Al-Quran unzila ma'ah, yang diturunkan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi an-nur di sini adalah Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu sendiri nur, an-nur. Tapi kalau Taurat dan Injil, fihi nur, di dalamnya ada cahaya. Ada perbedaan yang jauh. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa diubah-ubah, karena semuanya cahaya dari awal hingga akhir, nggak bisa diubah-ubah. Beda dengan apa? Taurat dan Injil, ada cahayanya, tapi tidak semuanya cahaya ternyata. Kalau kita mengambil Taurat dan Injil pada zaman ini, apakah kita berani mengklaim bahwa semuanya ada petunjuk dari Allah? Ada semua petunjuk dari Allah? Diubah-ubah tidak? Diubah-ubah. Tapi Quran, siapa yang berani bisa ngubah? Nggak ada yang ngubah. Maka dari itu isi Al-Quran itu semuanya cahaya dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Dulu ada seorang ulama salaf namanya Yahya bin Aktham, seorang qadhi. Qadhi itu hakim. Yahya bin Aktham itu berdebat dengan seorang pendeta Yahudi. Berdebat siapa yang di atas kebenaran, Yahudi atau Muslim. Berdebat tidak membuahkan hasil. Tapi tiba-tiba setelah setahun tidak berjumpa, ketika berjumpa kembali, ternyata Yahudi itu menyatakan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya Muslim. Kemudian ketika itu Yahya bin Aktham bertanya kepada si Yahudi, setahun yang lalu saat kita berdebat, Anda tidak bersaksi, tidak bersyahadat, tidak langsung Muslim. Tapi kenapa sekarang setelah kita setahun baru ketemu lagi, baru Islam sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kemudian akhirnya Yahudi itu mengatakan begini, saat kita berdebat, Anda mengklaim punya argumen, saya juga punya argumen. Akan tetapi setelah setahun ini saya membuat riset, saya membuat uji coba. Saya ambil Taurat saya ambil, kemudian saya ubah isinya. Akhirnya saya jual di pasar orang-orang Yahudi, mereka beli dan mereka mengamalkan isinya. Nah, di sini saya sudah bisa memberikan kesimpulan, berarti Taurat bukan kitab suci, karena bisa diubah, bisa dijual, bahkan tidak ada yang mengetahui. Pertama, ya. Terus kemudian saya ambil Injil, saya ubah isinya. Setelah itu saya jual
di pasar orang-orang Nasrani, mereka membelinya dan mengamalkan isinya. Saya memberikan kesimpulan, Injil bukan kitab suci. Ya. Oke. Yang ketiga, saya ambil Al-Quran, kemudian saya ubah sedikit sekali. La yakadu yu'raf. Hampir-hampir perubahan itu tidak bisa dikenali. Kemudian saya jual di pasar orang Islam. Lalu kemudian si penjual mushaf, si penjual buku, saat baca mushaf saya yang sudah saya ubah sedikit itu tadi, tiba-tiba setelah dia buka, dia tutup, dia lemparkan mushaf itu ke muka saya. Terus dia mengatakan, idhab laisa hadza bil Quran. Pergi sana, ini bukan Quran. Di situ saya baru sadar. Inilah kitab suci. Inilah kitab suci. Masya Allah. Akhirnya apa? Oh begitu, kata Yahya bin Aktham. Dia jalan, ketemulah sama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian menceritakan hal itu kepada Imam Sufyan. Imam Sufyan kemudian setelah itu memberi satu statement. Itu sudah ada buktinya dalam Al-Quran. Kenapa? Taurat dan Injil yang disuruh jaga adalah orang Yahudi dan Nasrani, rahib-rahib mereka yang disuruh jaga. Kenapa? Allah firmankan bimastufidu min kitabillah. Mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, Taurat dan Injil. Tapi ternyata rahib-rahib Yahudi dan Nasrani tidak menjaga itu, bahkan berkhianat. Justru apa? Yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka mengubah-ubah Taurat dan Injil itu tidak sesuai semestinya. Akan tetapi Al-Quran, Allah memberikan satu jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Siapa yang akan jaga? Allah yang jaga. Maka itu Syekh Dr. Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Yusuf beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini sesuatu yang sangat ajaib. Anak kecil bisa ngapal, orang tua bisa ngapal, semua umur bisa ngapal. Bahkan orang yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali bisa hafal. Masya Allah. Coba bayangin. Itu. Tahu tidak apa namanya asal usul Lipia Jakarta itu? Jadi dulu itu Lipia Jakarta itu ada sejarahnya. Jadi Duta Besar Saudi untuk Indonesia waktu itu diundang ke pesantren tahfidz. Terus dia bisa tasmi' 30 juz, apal Quran mi'ah 100% dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Terus berikutnya akhirnya Syekh ini, duta Saudi ini tanya pakai bahasa Arab, nggak bisa jawab. Suruh ngertiin Al-Qur'annya, nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Berpikir ini, duta besar Saudi ini berpikir, waduh, kok sayang sekali apal Quran tapi tidak tahu makna Al-Quran. Sama kayak kita nih, kalau baca Quran baca aja nggak tahu maknanya ya Bu. Itu kita orang ajam itu non Arab, bahasa kita bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ya. Kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kita baca ya bisa, ngertiin nggak bisa. Di situ akhirnya berpikir, minta kepada kerajaan Saudi, tolong bikin lembaga pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Soalnya orang Indonesia semangat ngapal Quran, tapi nggak bisa memaknai Al-Quran. Akhirnya dibikinlah Lipia itu.
Lipia itu pertama kali namanya PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Habis itu berubah jadi Lipia, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Tuh. Jadi tujuannya apa? Supaya orang-orang Indonesia ini banyak yang bisa bahasa Arab, bisa paham Al-Quran dan hadis. Itu, Masya Allah. Ini Al-Quran itu ajaib, ajaib sekali. Ya, jadi Al-Quran itu apabila dibaca di satu tempat, tempat itu jadi berkah. Ya, kenapa begitu? Allah Ta'ala firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya bahwa kitabun, satu kitab, anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepada engkau Muhammad, mubarakun, penuh berkah. Jadi Al-Quran itu apabila dibaca di satu tempat, tempatnya jadi berkah. Dibaca di satu rumah, rumah jadi berkah. Kita punya kantor, baca di kantor, kantornya berkah. Kita bacakan untuk anak-anak kita jadi anak-anak yang berkah. Kita baca di satu waktu, waktu itu jadi berkah, dan seterusnya. Ya, itu kita penuh dengan keberkahan Al-Quran itu. Maka itu kalau Al-Quran itu dibacakan di satu rumah, ya, pasti rumah itu jadi adem, pasti itu. Tapi kalau di setelinnya nyanyian terus, dangdut terus, jadi apa nanti? Ada berkahnya? Nggak pernah dibacain Quran nih, nggak pernah dibacain Al-Quran. Maka itu kalau dalam Tadabbur Juz Amma Dr. Saiful Bahri itu ketika pas menjelaskan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika pas kita bahas An-Nas, itu surat An-Nas. Jadi bagaimana kita ini berlindung betul dari setan, jin maupun manusia. Jadi salah satu tafsirnya adalah apa? Setan akan berusaha supaya rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, supaya setan mampu menguasai rumah. Hati-hati, ya. Kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, hati-hati. Kalau Ustaz nggak ada yang bisa baca Quran, nggak apa-apa, setel YouTube aja, setel YouTube, kan bisa kan? Nggak apa-apa, yang penting ada. Sekarang tidak ada, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau mengatakan sekarang tidak ada alasan bagi orang yang tidak bermuamalah dengan Al-Quran. Tidak ada alasan, ya. Kenapa? Kita bisa dengar, ya, kita bisa dengar, kita bisa baca, dan seterusnya. Itu. Nah, barakallahu. Nah, kalau kita lihat tafsir surat Al-Kahfi, nanti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menyebutkan satu riwayat bahwa ada seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair. Namanya siapa? Usaid bin Khudair. Nah, Usaid bin Khudair ini beliau pernah malam hari itu baca Quran. Yang dibaca apa? Surat Al-Kahfi. Tapi tidak ada surat Al-Kahfi juga, terserah surat apapun. Tiba-tiba, ya, beliau melihat ketika baca surat Al-Kahfi itu, melihat dari atas ada kelap-kelip seperti payung. Semakin dibacakan Al-Quran, semakin kelap-kelap itu mendekat, semakin melebar dan semakin mendekat. Tapi waktu itu Usaid bin Khudair sedang berada di luar rumah, ada kuda di sampingnya, dan dia bersama anaknya yang masih kecil. Jadi setiap kali dibacakan Al-Quran,
semakin dekat kelab-kelab itu dan kuda itu semakin gelisah, lari-larian. Wah, kalau saya terus-teruskan ini anak saya bisa ketendang kuda ini. Akhirnya apa? Diselesaikan bacaan Qur'annya itu, baru kemudian pudar, kelab-kelab tadi pudar. Akhirnya apa? Pada pagi harinya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tadi malam begini begitu. Apa kata Rasulullah? Wahai Usaid, apakah kamu tahu apa itu? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wallah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Rasul bersabda, itu adalah malaikat-malaikat. Itu adalah malaikat-malaikat yang ingin mendekat, dan mendengar bacaan Al-Quran kamu. Ingin mendekat dan mendengar bacaan Al-Quran kamu. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalau dibaca akan mengundang malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat yang mendoakan kita. Bukan malaikat penjabut nyawa, bukan. Dan ada kata kita baca Quran, lalu ternyata malaikat penjabut nyawa ternyata nyabut nyawa kita, husnul khatimah tidak? Husnul khatimah, ya kan? Akan tetapi malaikat rahmatlah yang akan mendekat. Sama dengan seseorang yang apabila dia sholat tahajud, kalau sholat tahajud itu boleh bacaannya dikeraskan, boleh disirkan. Tapi banyak para sahabat itu mengeraskan. Ya. Ada dalam hadis sahih Ahmad juga dalam musnadnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama Abu Bakar dan Umar itu keluar rumah. Saat keluar rumah, ternyata melewati masjid, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika itu sedang sholat, bacaannya sangat bagus. Bacaan Abdullah bin Mas'ud ini sangat bagus. Kemudian Rasulullah berhenti. Untuk apa? Untuk mendengarkan bagusnya bacaan Abdullah bin Mas'ud itu. Akhirnya apa? Dengerin terus. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga senang mendengar bacaan orang lain. Ya. Berarti kalau kita ini dengar murotal itu sunnah bukan? Saya ulangi. Kalau kita dengar murotal dari YouTube misalnya, nggak harus YouTube juga sih, dari rekaman-rekaman, ya, itu berarti sunnah apa bukan? Sunnah. Kenapa? Rasulullah suka mendengarkan dari Ibnu Mas'ud. Bahkan suatu ketika Ibnu Mas'ud pernah diminta sama Rasulullah SAW, wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran untuk saya. Ya, kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, hal aqra alaika wa alaika unjil? Apakah pantas saya yang bacakan untuk anda sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada anda? Kata Rasulullah, ya, aku ingin mendengar dari orang lain juga. Aku juga ingin mendengar dari orang lain juga. Jadi apabila Rasulullah suka mendengar dari orang lain juga, berarti kita juga harus suka juga. Nah, boleh, terserah. Ada yang bacaannya yang seperti apa kan beda-beda antara satu syekh dengan yang lain, bacaannya beda. Mungkin kita cocok-cocokan gitu ya. Ada yang cocok dengan Syekh Matrud, ada yang Syekh Syuraim, ada yang Syekh Mu'aikili, ada yang Syekh Bandar Badilah, Syekh Misyari Rashid, dan seterusnya. Gak apa-apa, barakallahu itu sunnah. Berarti dengarkan bacaan Quran itu sunnah. Kemudian apa namanya? Ibnu Mas'ud tadi, ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ketika itu apa? Diajak Rasulullah untuk mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud yang saat itu di masjid
sholat tahajud dan bacaannya dikeraskan. Habis itu Ibnu Mas'ud waktu itu habis sholat doa sama Allah. Ya. Kata Rasulullah dari luar masjid, sal tu'tah. Artinya apa? Mintalah niscaya kamu diberi, mintalah niscaya kamu diberi, mintalah niscaya kamu diberi. Ini juga disimpulkan juga bahwa orang itu kalau habis baca Al-Quran lalu dia berdoa kepada Allah, mustajab. Ya, orang itu jika setelah membaca Al-Quran terus baca berdoa maka mustajab. Ya, maka mustajab. Nah, akhirnya apa? Waktu itu Abu Bakar dan Umar kan tahu kabar gembira ini kan, kabar gembira bahwa doa Ibnu Mas'ud pada malam hari itu adalah doa yang mustajab. Akhirnya setelah subuh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai lari menuju rumahnya Ibnu Mas'ud, ingin memberikan kabar gembira bahwa doanya pada malam hari itu adalah doa yang mustajab. Akhirnya Ibnu Mas'ud ketika itu bilang, wahai Umar, jazakumullah khairan, terima kasih kamu sudah berniat baik untuk memberitahu kabar ini, tapi kamu sudah kedahuluan sama Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi Umar dan Abu Bakar memang selalu apa? Selalu berlomba, tapi selalu Umar yang kalah, gitu ya. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian kita itu apa doanya Ibnu Mas'ud? Saat itu Ibnu Mas'ud berdoa gini, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatika jannatil khuld. Artinya apa? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada engkau, imanan la yartad, keimanan yang tidak akan murtad. Itu permintaannya, iman yang tidak akan murtad. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak akan sirna, nikmat surga. Wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan menemani Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatika jannatil khuld, di surga engkau yang paling tinggi ya Allah. Jadi permintaannya apa? Minta iman, minta nikmat, dan minta supaya menemani Nabi Muhammad di surga. Dan itu mustajab tidak? Mustajab. Ya, mustajab. Masya Allah. Kapan kita ini minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang akan bersama Nabi Muhammad di surga. Pernah nggak? Kalau belum, kita minta sama Allah. Kalau belum sering, diseringin. Minta sama Allah supaya apa? Kita menemani Nabi Muhammad di surga. Ya. Ada seorang ulama namanya Qaqqa' al-Ausi. Imam Qaqqa' al-Ausi ini pernah ditanya, kulli qaulan yushawwiquni ilal jannah, tolong sampaikan kepadaku sebuah kata yang kata-kata itu membuat aku rindu surga. Jawabannya singkat. Qaqqa' al-Ausi ini menjawab, fiha Rasulullah. Kan di dalamnya ada Rasulullah. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Ini sangat-sangat dalam. Meskipun cuma dua kata, fiha Rasulullah, kan di dalamnya ada Rasulullah. Masa mungkin tidak membuat kita rindu surga, kan gitu ya? Itu, Masya Allah. Ini dia. Jadi Al-Quran itu Masya Allah. Al-Quran itu Masya Allah. Dan Al-Quran juga, wah ini kita lanjutkan bicara masalah Al-Quran aja ya. Nanti materi yang disampaikan sama Ustaz Imam tadi berikutnya insya Allah. Yang penting ngaji Quran ya Pak. Ya. Terus Al-Quran itu, ya, tadi Al-Quran berkah, ya kan? Al-Quran mendekatkan
malaikat. Ya, Al-Qur'an itu berkah. Al-Qur'an itu mendekatkan malaikat, yang mengundang malaikat. Yang ketiga, ya, Al-Qur'an itu setelah baca Al-Qur'an doa mustajab. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian tadi sholat tahajud baca Quran sebaiknya dikeraskan. Kok mau dikeraskan? Karena Rasulullah sabdakan bahwa kalau malaikat mendengar nanti akan semakin mendekat. Ke sholat tahajud tadi. Ya. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian berikutnya, ya, Al-Quran itu apabila seseorang banyak bersahabat dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, Allah hilangkan penyakit pikun. Tidak akan pikun. Ya. Kenapa? Karena siapa yang menjaga Al-Quran maka Allah akan jaga dia. Ya. Allah akan jaga jasadnya itu. Allah akan jaga akalnya. Ya. Maka itu dulu ada seorang imam namanya Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai ini terkenal sampai sepenjuru negeri. Dari berbagai penjuru negeri itu tahu Imam Ibrahim An-Nakhai ulama besar. Akhirnya ada seorang anak muda dari tempat yang jauh, dia jalan kaki hanya untuk menemui Imam Ibrahim An-Nakhai supaya bisa belajar dengan beliau. Ternyata apa? Ketika dia ketuk pintu, ada yang buka pintu, orang yang sudah tua. Akhirnya, wah, kok udah tua banget ya? Apakah Anda Syekh Ibrahim An-Nakhai? Bukan, saya anaknya. Hah? Anaknya? Lalu terus bapaknya gimana? Pasti lebih pikun ini kayaknya. Akhirnya apa? Tahu kayak gelagat si penuntut ilmu ini, si anak muda ini, ya, anaknya Ibrahim An-Nakhai ini bilang, wailak, ya, celaka kamu, ya, kamu jangan seudon. Orang yang mengajarkan Al-Quran tidak akan pernah pikun. Gitu. Orang yang mengajarkan Al-Quran tidak akan pernah pikun. Maka itu salah satu cara supaya orang yang tidak pikun terus menjadi pengajar atau pembelajar Al-Quran. Sekali lagi, supaya apa? Tidak pikun, terus menjadi pengajar atau pembelajar Al-Quran. Terserah mau tahsin, ya, udah ada tahsin di sini. Belum, nanti insya Allah. Iya, barakallah. Mau belajar tahsin, bagus, ya kan? Mau ngaji bareng, bagus, ya kan? Khataman, bagus. Terus, atau kita jadi pengajar TPQ, ya kan? Masya Allah. Pengajar Quran, pengajar apa? Masya Allah. Terus, insya Allah tidak akan Allah kasih pikun. Gitu. Jadi orang itu, coba kalau Anda kakek-kakek pikun, lihat, jangan-jangan kurang baca Quran, kurang baca Quran, atau jangan-jangan bukan kurang baca Quran, memang nggak bisa baca Quran. Jadi tercatat bahwa 50% lebih kaum muslim Indonesia belum bisa baca Quran katanya. Ya Allah ya Rabb. Jumlah kaum muslimin di Indonesia berapa? 200 juta ya? 200 juta. Berarti 100 juta lebih belum bisa baca Quran. Ya Allah. Itu aib apa enggak itu? Subhanallah wa bihamdih. Jadi baru kemarin ya, hari Rabu kemarin saya ke Jakarta Utara. Lalu kemudian saya nanyain ya, metode Sakifah yang saya ajarkan kepada ustadz-ustadzah di sini gimana? Semakin apa perkembangannya, bagaimana, manfaat atau tidak? Manfaat banget Ustaz, gitu ya, manfaat banget Ustaz. Nah, jadi ada metode, namanya metode Sakifah itu. 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Ya, tentunya ya dengan standar yang bukan standar high class, bukan.
standar low lah, ya. Dia udah bisa nyusul, ya bisa, misalkan amma yatasa aluna gitu, udah bisa 5 kali pertemuan. Ya, itu saya ajarkan ke ustadz-ustadzah yang ada di Jakarta Utara. Alhamdulillah sampai sekarang terus istiqomah, ya, dan udah banyak yang bisa baca Quran. Ramadan tempo lalu, ya, 30 ibu-ibu muda selama Ramadan bisa baca Al-Quran melalui metode Sakifah itu. Nanti ini ustadz-ustadzah di sini, ya. Di sini ada TPQ kan, Ustaz? Ada ngaji, ya. Ustadz-ustadzah di sini nanti kalau mau diajarin sama saya, nanti insya Allah saya ajarin. Ya, tentuin aja waktunya, nanti insya Allah saya datang. Ya, barakallahu fikum. Kalau mau nggak? Iya, insya Allah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Bisa insya Allah, ya. Bisa insya Allah. Berapa waktu yang lalu, ya, tempo lalu ada bapak-bapak, ya, umurnya mungkin udah 50 sekian lah. Itu beliau itu sampai putus asa gitu. Kayaknya saya nggak bakal bisa baca Quran, gitu. Ternyata apa? Alhamdulillah saya ajarin, ya, 2 kali pertemuan, sekarang udah hatam, udah baca Quran terus. Ada juga yang di sini di Jatisari juga saya ajari sampai mungkin 9 atau sampai 13 pertemuan apa ya, 13 kali pertemuan. Nah, kan sebagian orang agak susah juga, kita sabarin sampai 9 kalau nggak salah, 9 kali pertemuan, kemudian akhirnya Bismillah bisa baca Quran. Kemarin-kemarin saya tanya, gimana ayah, saya panggilnya ayah, gimana ya, udah baca Qurannya gimana, lancar? Alhamdulillah setiap 3 bulan sekali khatam Quran, gitu. Masya Allah itu, ya, barakallahu. Semua umur insya Allah bisa, bisa. Tapi dari umur 10 lah, dari umur 10 tahun 10 hingga 50 tahun itu insya Allah pakai metode itu, ya, masih aman insya Allah. Meskipun kadang ya ada yang cepat, ada yang kita sabarin sampai 7 pertemuan, 11 kali pertemuan dan seterusnya. Ya, itu tapi bisa insya Allah. Insya Allah nanti atur aja jadwal, ustadz-ustadzah atau mungkin bapak ibu pengen tahu metodenya itu bisa hadir, nanti insya Allah saya akan ajarin. Insya Allah. Nanti bukunya tipis tapi masya Allah ajaib, ya. Karena yang nulis ikhlas, ya. Barakallahu. Insya Allah nanti saya juga ikhlas biar berkah. Ya, seperti itu, masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah itu sudah firmankan, walau qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walau qad yassarnal Qur'an, telah kami mudahkan Al-Qur'an, lidzikri untuk diingat, fahal min muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau mengingat? Allah ulangi sampai 3 kali. Walau qad yassarnal Qur'an, walau qad yassarnal Qur'an, walau qad yassarnal Qur'an, dan surah Al-Qamar sampai 3 kali nanti. Tapi nggak langsung gitu. Nanti berapa ayat berikutnya Allah firmankan lagi. Berapa ayat berikutnya Allah firmankan lagi. Sebagai bentuk penekanan bahwa Al-Qur'an itu mudah. Sebagai bentuk penekanan dari Allah bahwa Al-Qur'an itu mudah. Mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafal, dan seterusnya. Juga banyak bapak-bapak itu tanya sama saya begini, Ustadz, kalau seperti kami ini harus ngapal Al-Quran gimana caranya? Saya bilang, bapak, termasuk ibu-ibu juga, ya, kalau pengen ngapal Quran, nggak usah muluk-muluk. Setiap sepekan sekali cukup 2 ayat, bener, 2 ayat aja. Yang penting istiqomah. 2 ayat. Saya punya majelis di Jatisari, majelis ngapal surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk 1 pekan 1 ayat. 1 pekan 1 ayat.
Saya nggak nuntut banyak-banyak, bener, cuman 1 ayat, nggak banyak. Tapi sekarang udah pada hafal semua. Saya mengambil pelajaran dari Syekh Dr. Abdurrahman Abdul Khaliq. Beliau mengatakan begini. Dalam kitab beliau Kaifa Tahfadzul Quran, beliau memberikan satu pengingat. Beliau bilang gini. Jika Anda meremehkan kenapa hanya 1 ayat yang dihafal, ingat, sudah berapa puluh ribu hari Anda lewatkan tanpa menghafalkan 1 ayat pun. Ya lah, ya kan? Berpuluh-puluh ribu hari kita lewatkan tanpa menghafal 1 ayat pun. Jangan pernah remehkan 1 ayat. Saya sabar aja itu, jujur aja saya sabar. 1 ayat, nanti nyetor 1 ayat, pekan depan lagi nyetor 1 ayat lagi, sampai akhirnya mereka sekarang Al-Mulk udah Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus sampai akhir. Bahagia mereka, senang, banyak yang senang. Meskipun sabar setelah berbulan-bulan. Tapi wataknya orang Indonesia, saya kasih tahu. Orang Indonesia itu kalau suruh ngapalin langsung banyak, nggak mau. Saya nggak bisa. Tapi kalau disuruh ngapalin 1 ayat, cuma 1 ayat, saya bisa 5 ayat. Gitu modelnya itu. Saya punya pengajian ibu-ibu gitu. Ibu, kita sekarang ngapal surat An-Naba. Saya minta ngapal 1 pekan cukup 2 ayat aja atau 3 ayat. Nyetornya berapa? 15 ayat, 20 ayat gitu. Soalnya kalau ditantang sedikit ngerasa saya bisa lebih gitu. Tapi kalau suruh ngapal, nanti ngapal 10 ayat ya Bu, pasti aduh aku nggak bisa gitu. Orang Indonesia kayak gitu ke modelnya. Maka itu nanti kalau pengen bikin program, ibu-ibu, bapak-bapak, program ngapal, nggak usah mulu-mulu 1 pekan 1 ayat. 1 ayat. Apalin surat Al-Mulk misalkan. Ngapal surat Al-Mulk itu Masya Allah, Al-Mulk itu luar biasa. Ya. Inna fil Qur'ani thalathuna ayat. Sesungguhnya dalam Al-Quran ada 30 ayat. Syafaat li sahibiha yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat untuk siapa yang menghafalnya pada hari kiamat. Apa itu? Wahya surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Itulah surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Ngasih syafaat. Ya. Ya. Jadi surat Mulk itu apa? Ya. Dia akan apa? Jadi syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Surat Al-Mulk itu syafaat li rajulin, akan memberikan syafaat, akan membela orang yang suka membacanya, yang menghafalnya, hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni. Jadi begini. Nanti seseorang saat di hari kiamat dia dihisab sama Allah, dia dibersamai sama surat Al-Mulk. Nanti Al-Quran, surat Al-Mulk, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu banyak memberikan syafaat. Ya, salah satunya surat Al-Mulk. Karena kalau saya bilang, Bu, ngapa surat Al-Baqarah, Ali Imran? Aduh, KO kayaknya. Ya Bu. Tapi kalau suruh ngapal surat Al-Mulk, insya Allah gampang. Cuma 30 ayat. Cuma 30 ayat. Bismillah, 30 ayat. Gitu. Jadi bikin program. Utsman bin Affan ngapal surat Al-Mulk. Ya. 1 ayat aja. 1 ayat aja. Gitu, barakallahu fikum. Jadi nanti menjadi ciri khas. Jamaah Utsman bin Affan hafal surat Al-Mulk semua. Iya. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang sudah hafal nanti yang bimbing. Nanti kalau perlu dibikin festival surat Al-Mulk. Nah, jadi yang sudah hafal setoran. Nanti dikasih hadiah sama Ustadz Imam, ya. Luar biasa itu. Bahkan di dalam riwayat Baihaqi ini, riwayat ini Masya Allah,
Ada juga riwayat atau berawani dari Ibnu Mas'ud bahwa man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku lalatin man'ahu Allahu biha adzabul qabr. Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, niscaya Allah akan halangi dia dari azab kubur. Maka itu kata Ibnu Mas'ud, jadi nama Al-Mulk itu apa? Surat Al-Mulk ada julukan Al-Mani'ah Al-Munjiyah. Jadi surat Al-Mulk itu punya nama lain. Apa itu? Al-Mani'ah Al-Munjiyah. Apa itu Al-Mani'ah? Al-Mani'ah artinya yang menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi dari azab kubur. Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari azab kubur juga. Bukan sekedar menyelamatkan dari azab kubur, bahkan juga menyelamatkan kelak ketika di yaumul hisab. Ketika di yaumul hisab. Itu nggak apa-apa. Satu ayat. Jalanin aja, ntar nyampe ujung. Ya. Oh, udah adzan ya? Udah waktu adzan, berapa ya? Adzan dulu, kita lanjutin sebentar insyaallah. Baik, berapa? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu hadis riwayat Baihaqi pernah disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Kamali dalam salah satu muhadarah beliau dari Ibnu Mas'ud juga. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi kita. Mohon diperhatikan. Penting sekali. Nanti dalam hadis itu singkatnya, ketika seseorang diletakkan di kubur, maka kemudian ternyata ada api yang datang dari arah kanan, dihalangi oleh surat Al-Mulk. Al-Mulk mengatakan, kamu tidak bisa masuk karena sesungguhnya dia banyak membaca aku. Kemudian dari arah bawah dihalangi lagi oleh surat Al-Mulk. Al-Mulk mengatakan, kamu tidak bisa masuk karena dia suka membaca aku. Lalu kemudian dari arah dada, api itu dari arah dada. Kemudian Al-Mulk juga mengatakan, kamu tidak bisa masuk karena dia suka membaca aku. Itu ya penjelasan dari Al-Mani'ah. Jadi surat Al-Mulk itu adalah yang menghalangi. Jadi menghalangi azab kubur dari sisi manapun, baik dari sisi kanan, dari sisi bawah, bahkan dari sisi dada. Itu, masya Allah. Maka itu surat Al-Mulk ini luar biasa. Kenapa surat Al-Mulk? Kenapa nggak surat yang lain? Karena surat Al-Mulk ini mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surat Al-Mulk ini mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba baca Al-Mulk dari awal hingga akhir, semuanya isinya tentang keagungan Allah. Ya, Subhanallah. Amin tu man fis sama. Bahkan dari awal, tabarakalladzi biyadil mulk. Maksudnya Allah yang di tangannya Al-Mulk, kerajaan. Ya Allah. Jadi kerajaannya Allah sebegini besar, langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, yang besar seperti ini di genggaman Allah. Ya Allah, di genggaman Allah, maha besar Allah itu. Ya, Subhanallah. Kul ara'ay, sampai di akhir pun, kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra fama ya'tikum bima'in ma'in. Kul ara'aytum, katakanlah bagaimana pendapat kalian, in asbaha ma'ukum ghawra, jika air kalian itu ya tidak memancar, ghawra saat asad, ya kalau air itu saat ya kan asad, fama ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air selain Allah?
Masya Allah. Itu dari awal hingga akhir banyak berbicara tentang apa? Agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka itu kalau kita ini benar-benar mengkaji surat Al-Mulk, benar-benar Masya Allah, kita akan bagaimana hadir betul dalam diri kita keagungan Allah Subhanahu wa taala, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya dari azab kubur itu. Coba nanti, ini usul dari saya, dibuat program ngapal surat Al-Mulk, ya, meskipun satu ayat, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Tadi itu sekali lagi berapa puluh ribu hari loh, kan kita berudah bertahun-tahun tanpa menghafalkan satu ayat, nggak apa-apa, nggak masalah, sabarin. Nanti ustadznya ya sabar, ustadzahnya yang sabar. Ya kan, satu ayat bismillah sampai akhir, ya, insya Allah nanti ya dimudahkan semuanya, ya. Barakallahu fikum. Saya kira itu, ya, insya Allah semoga ya, apa yang kita kaji, kita pelajari pada malam hari ini menjadi timbangan amal soleh kita kalau di akhirat kelak, dan kita perlu membuat program-program kebaikan terus bergulir. Karena kita ini selama kita masih hidup butuh amal soleh, ya. Selama masih hidup butuh amal soleh, ya. Semoga semua Allah terima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, saya minta maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, jika salah maka datangnya dari saya pribadi dan dari setan. Wastaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.